Wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tresni Widiawati SPD dengan nomor peserta 1040384193004, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Saat ini saya mengajar di Man Insan Cendekia Siak, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 2 dengan materi porsi atau momen gaya menggunakan model problem-based learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya berdoa qabla nata'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Akhir tanzimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful, excellent, amazing, alright. Okay, I need you to repeat one more time. How are you today? Wonderful, excellent, amazing, alright. Okay, thank you. So, jadi hari ini kita akan masuk ke topik yang baru,
Oke, give a applause to Faizal. Oke, kelas. Yes, yes. Eyes on me. Eyes on you. Sudah semangat? Siap, Miss. Oke, siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Miss. Tadi Miss minta kalian menyebutkan 10 contoh gerak yang melakukan 10 contoh benda yang melakukan gerak rotasi. Coba Fazla dibacakan apa-apa aja. Memutar gagang pintu. Ada rotasinya di sana? Ada, Miss. Apa lagi? Roda berputar. Kipas angin. Balerina. Di balerina ada gerak berputarnya? Ada ya. Ketika balerinanya sedang memutar, melakukan gerak putaran. Oke, terus kursi putar. Ini ya. Nah, ada gerak rotasinya? Ada, Miss. Kita lihat. Seperti ini ya. Ya, Miss. Ya, ada. Terus apa lagi Faza? Memutar tutup botol. Oke. Mengaduk teh. Baling-baling pesawat. Oke. Kincir angin. 40. Oke. Bagus sekali. Difokus sekali lagi. Jadi memang hari ini kita akan mempelajari tentang gerak rotasi, di mana nama babnya adalah dinamika rotasi. Artinya kita akan mengaitkan apa saja sih besaran-besaran yang mempengaruhi gerak rotasi dan apa penyebab dari gerak rotasi. Sebelum itu, supaya lebih jelas lagi, Miss minta satu orang dulu bantu Miss untuk melakukan simulasi sederhana saja. Siapa yang mau? Oke, silakan Farhan atau Farhan? Oke, berputar? Berputar. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Farhan supaya pintu itu bisa bergerak berputar? Ya, Atif? Memberikan gaya. Apa yang dilakukan Farhan? Ditarik atau didorong itu? Ditarik, berarti ada suatu gaya, yaitu berupa tarikan. Oke, kita dapat besaran yang pertama apa tadi? Gaya. Kemudian di mana posisi tangan si Farhan? Di gagang jantung. Di mana? Ini namanya apa? Gagangnya ya. Oke, di mana posisi poros dari si pintu tadi? Mana porosnya? Ya, silakan. Di engsel pintu. Nah, apakah antara poros dan tangan si Farhan ini memiliki jarak? Iya. Besaran ini kita akan mempelajari apa sih hubungan besaran-besaran ini. Dan ternyata yang menyebabkan putaran tadi ada satu besaran yang kita sebut dengan istilah apa itu? Torsi atau momen gaya. Nah, biasanya kalau ilmuwan atau saintis itu biasa familiar dengan istilah torsi. Tapi nanti kalau kalian berada di dunia teknik, misalnya teknik sipil, teknik bangunan, teknik mesin, itu lebih familiar dengan istilah momen gaya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa sih besaran torsi atau momen gaya itu dan bagaimana tadi hubungan antara ada lengan gaya terhadap besaran torsi. Satu orang boleh bantu Miss membacakan? Ya, silakan bacakan video pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menganalisis momen
mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan praktikum untuk hubungan gaya dan lengan gaya terhadap torsi. Dan yang terakhir ialah menentukan besar momen gaya atau torsi pada suatu sistem gaya. Oke, thank you ya, Ire. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini. Nah, jadi hari ini, pembelajaran hari ini kita akan melakukan satu hal yang berbeda. Minggu lalu, Miss sudah melakukan tes diagnostik gaya belajar, ya nggak? Nah, kalian sudah melakukan tes gaya belajar. Dan hari ini Miss sudah kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar. Adapun model pembelajaran hari ini yaitu model problem based learning. Artinya kita akan belajar dari suatu masalah, kemudian kita akan melakukan penyelidikan. Nanti kalian akan menampilkan hasil penyelidikannya, tentunya berdasarkan gaya belajar masing-masing. Dan nanti terakhir kalian akan melakukan presentasi, dan penilaian hari ini berarti kita akan melakukan penilaian ujuk tersebut. Ya, jadi yang disampaikan tadi, kita awali pembelajaran inti hari ini dengan sebuah masalah. Di depan ada gambar video bergerak ya, gambar bergerak, ada video. Kira-kira ngapain sih Pak Ridwan di dalam video itu? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Atif. Lagi buka mall nih. Buka mall, di mana itu? Kira-kira apa sih yang dia gunakan? Kunci Inggris. Nah, sekarang kita mau bantu Pak Ridwan dengan konsep torsi atau momen gaya. Gimana sih supaya Pak Ridwan ini memutar mallnya itu menjadi lebih mudah? Jadi kita lanjut. Nah, di sini ada 3 gambar. Kira-kira apa yang kalian bisa tanyakan dari gambar atau masalah yang tadi Pak Ridwan kerjakan? Ya, Faza. Oke, Dek. Kira-kira posisi mana supaya putarannya itu jadi lebih mudah? Pertanyaannya bagus sekali ya, Faza. Ada lagi? Ya, Alvan. Berarti ada hubungan dengan gaya-gaya Oke. Apakah ada hubungan antara lengan gaya terhadap torsi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita sudah ada 3 pertanyaan ya. Nah, dari pertanyaan inilah dasar penyelidikan kalian. Berarti nanti kita akan jawab kira-kira posisi mana yang lebih mudah supaya Pak Ridwan tadi lebih mudah memutar mallnya. Nah, untuk menjawab itu kita harus mengetahui apa tadi yang harus kita ketahui, hubungan antara lengan gaya terhadap torsi dan juga gaya terhadap torsi. Tapi sebelum melakukan penyelidikan, Miss minta kalian kumpulkan dulu informasi mengenai torsi atau momen gaya. Nah, untuk mengumpulkan informasi ini sesuai dengan gaya belajar. Oke, raise hand untuk kelompok gaya belajar visual. Mana nih kelompok gaya belajar visual? Oke, kelompok gaya belajar visual, nanti kalian kumpulkan informasi melalui tontonan video. Ya, suka yang nonton ya? Yang kinestetik mana kinestetik? Nah, kalian kumpulkan informasi mengenai torsi dengan aktivitas yang ada di LKPD. Ada aktivitas menjodohkan. Jadi nanti kalian pakai sticky note dan juga lem ya, silakan dijodohkan sesuai dengan panduan LKPD-nya. Kemudian tadi ada kelompok audio ya. Kelompok audio ini sudah sediakan bahan ajar. Satu orang silakan membacakan bahan ajarnya, yang lain mendengarkan. Setelah mendengarkan apa yang dilakukan? Buat ringkasan. Jadi kira-kira bisa dilakukan? Bisa. Silakan kumpulkan informasi sesuai gaya belajarnya. Perwakilan kelompok silakan ambil LKPD dan juga peralatan yang dibutuhkan. Silakan.
sehingga dia dapat bernilai Oke, positif. kelas. Yes. Eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Eyes on you. Sudah selesai? Jadi tadi kalian sudah mengumpulkan informasi berdasarkan kelompok gaya belajarnya. Miss minta tunjukkan hasil kerjanya. Yang kelompok kinestetik mana nih hasil tempelannya? Coba tunjukkan, angkat ke atas ya. Nah, angkat ke atas nih dia hasil dari pekerjaan ya. Geser ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Nah, ini hasil dari tempelan atau aktivitas dari kelompok kinestetik. Oke, give applause untuk kelompok kinestetik. Lanjut yang kelompok visual, coba diangkat hasil mind mappingnya. Nah, Miss mau lihat. Nah, ini hasil mind mapping dari kelompok visual. Oke, bagus sekali. Give applause dulu. Ada ya? Oke. Yuk kita sharing informasi ya. Kita sharing informasi yang didapatkan masing-masing grup. Pilih satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan informasi apa yang didapat. Jadi hasil dari mind map yang telah kami buat, ada beberapa poin yang kami masukkan ke dalam mind map kami. Salah satunya ialah Torsi sendiri ialah gaya yang membuat sebuah benda diam menjadi bergerak. Kemudian Torsi memiliki rumus torsi sama dengan gaya dikali dengan gaya, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Besaran dari gaya. Pengertiannya adalah segala interaksi yang ada pada benda dan mempunyai arah dan besaran tertentu. Satuannya adalah Newton. Besaran dengan gaya. Pengertiannya, garis tegak lurus dari poros putar ke perpanjangan garis gaya atau jarak antara titik kuasa ke titik poros. Satuannya adalah meter. Jadi hasil ringkasan dari audio kami, yakni torsi adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda. Torsi adalah tau dan memiliki besaran Newton meter dengan dimensi ml pangkat 2 t pangkat min 2. Torsi merupakan besaran vektor. Ya, tadi ada informasi baru bahwa ternyata torsi ini adalah besaran vektor. Artinya sangat dipengaruhi oleh arah. Ya, jadi dari informasi-informasi ini jadikan landasan untuk kalian melakukan penyelidikan untuk mengatasi permasalahan yang di awal tadi. Kita mau bantu siapa tadi? Nah, Pak Ridwan ya. Posisi mana yang sebaiknya digunakan Pak Ridwan ketika Pak Ridwan akan menggunakan kunci Inggris? Nah, tentunya dengan penyelidikan dan penjelasan ilmiah. Nah, untuk penyelidikannya yang kita gunakan adalah yang pertama gagang pintu atau daun pintu. Kemudian di sini ada apa? Ini apa namanya? Iya, neraca pegas dengan skala terbesar 3 Newton. Jadi nanti boleh dimodifikasi. Mau untuk mengetahui hubungan gaya, kalian modifikasi boleh pakai 1 Newton, 2 Newton atau 3 Newton. Sedangkan untuk memodifikasi lengan gaya, silakan kalian pakai beberapa posisi. Mulai dari yang paling jauh, ya, kelompok visual, kalian akan menyajikan laporan penyelidikannya dalam bentuk poster. Oke ya? Nah, kelompok kinestetik, kalian akan mempresentasikan hasil penyelidikannya di PowerPoint. Bisa? Oke. Kelompok audio, kalian akan menjelaskan hasil penyelidikan kalian dengan menampilkan laporan penyelidikan yang dituangkan dalam Microsoft Word. Bisa? Oke. Silakan lakukan penyelidikan sampai dengan hasil dan laporannya sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, penyelidikan dimulai 15 menit dari sekarang. Silakan. Dua.
prosedur, alat dan bahan, kemudian hasil dan nantinya baru nanti ke tim. Tapi nanti saat presentasi kalian jawab pertanyaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami akan disampaikan oleh saudara Ahmad Fikari. Berharapan bisa kami. Ya, baik. Jadi yang pertama perkenalkan kami dari kelompok estetik. Membernya ada saya sendiri Alfari Surya Karim dan sebelah saya Muhammad Atif Muhammad Fendi. Adit Tamang Bashir, Kepala Diraham. pada presentasi kali ini tujuannya adalah mengetahui hubungan dengan gaya dan torsi serta hubungan gaya dan torsi. Dan melalui pendidikan kali ini kami menggunakan alat dan bahan berupa pintu sebagai model dan alatnya berupa gelas pegas, sticky note, dan guys. Bentuknya adalah hubungan gaya atau torsi. Dengan gaya di dalam dinamika rotasi ada yang namanya dengan gaya yang merupakan jarak antara poros ke momen gaya. Selanjutnya, faktor dari momen gaya merupakan salah satu faktor dibentuknya dengan rangka gaya. Selanjutnya, jarak poros dari tempat gaya diberikan maka semakin besar juga torsi yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kita menarik pintu dari jarak yang dekat dengan porosnya itu akan terasa lebih berat dibanding kita menariknya yang semakin jauh dari porosnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok estetik. Sekarang saat mohon maafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Berdiri. Tadi kan di situ kan disebutkan ada dua rumus, ada yang satu pakai mesin, satu lagi nggak pakai mesin. Nah, jadi kapan rumus yang satu digunakan sama rumus yang satunya lagi? Itu aja kita diskusi. Terima kasih. Karena simpan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya, silakan dijawab. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudara Ahmad. Dalam partisipasi. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, rumus torsi tadi ada dua, yaitu yang pertama tau sama dengan F dikali R atau lomba gaya, dan yang kedua itu F dikali R dikali theta atau sudutnya. Nah, untuk rumus yang pertama itu digunakan ketika gaya yang diberikan dengan gayanya itu sudah tegak lurus. Dan untuk yang rumus kedua itu digunakan saat lengan gaya dengan gaya yang diberikan itu membentuk suatu sudut. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah memproyeksikan sudutnya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita gunakan gaya yang tegak lurus dengan gayanya. Ya. Ya, betul sekali. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita beri big applause untuk kelompok kinestetik. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penyelidikan yang baru saja kami lakukan dengan judul yaitu praktikum torsi dan daun pintu. Sebelumnya perkenalkan member dari kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Kirena Nidin Berubah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja
Dan kami memiliki member, saya sendiri Muhammad Farhan dan rekan saya Muhammad Izin Awal Sajid dan Muhammad Bintang Maruli. Saya Abdul Wahid, saya Muhammad Farhan Sen. Nama saya Dewi Dari dan Muhammad Abdullah. Dan inti materinya Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama neraca pegas dan kedua pintu tali besi yang berada pada di depan kelas kita. Dan yang terakhir kami menggunakan alternatif lain yaitu stick-in-hand. 50 cm, 3 Newton, bergerak sangat cepat. Selanjutnya oleh selanjutnya itu hubungan gaya dengan torsi. Jadi jarak dengan gaya poros itu kami ambil 30 cm. Jadi gaya yang pertama kami coba itu 1 Newton dan hasilnya tidak bergerak. Di gaya yang kedua di 1,5 Newton hasilnya sama juga tidak bergerak. Di 2 Newton kami dapatkan hasilnya bergerak tapi lambat. Dan di gaya terakhir yaitu di 3 Newton dapat hasilnya bergerak tapi lambat. Dan dari kesimpulan ini kita simpulkan bahwa untuk menolong Pak Ridwan dalam membuka mur tadi, berarti Pak Ridwan harus memegang titik terjauh dari poros pada kunci Inggris untuk membuat Pak Ridwan tidak mengeluarkan gaya yang terlalu besar. Oke, pas. Yes. Pas. Yes. Eyes on me. Eyes on you. Nah, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari 3 kelompok audio, kelompok visual, dan juga kelompok kinestetik. Nah, dari hasil penyelidikan kalian tadi, kita kembali lagi tadi ke masalah yang awal, ya. Di awal tadi kita mau bantu siapa? Pak Ridwan. Nama masalahnya tadi. Nah, ini dia. Kita mau bantu Pak Ridwan bagaimana supaya Pak Ridwan ini tidak mengeluarkan tenaga yang besar dan bisa memutar kunci Inggris dengan lebih mudah. Dari hasil penyelidikan tadi, apa yang bisa kalian sarankan kepada Pak Ridwan? Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Nah, silakan Ayah. Dari hasil penyelidikan kami tadi ini, kami menyimpulkan bahwa Pak Ridwan harus memegang titik terjauh dari kunci Inggris tadi agar memudahkan Pak Ridwan untuk memutarnya dan tidak membutuhkan gaya yang terlalu besar. Kenapa? Karena semakin besar lengan gaya tersebut, maka semakin kecil gaya yang kita butuhkan untuk memutar kunci Inggris tadi. Oke, bagus sekali. Ini fokus ke Arya. Jadi dengan mengetahui hubungan gaya dan lengan gaya terhadap torsi, kita bisa bantu menyelesaikan permasalahan Pak Ridwan secara ilmiah, ya. Ternyata supaya dia mudah memutar kunci Inggrisnya seperti yang tadi teman kalian sebutkan, maka posisi yang paling bagus A, B atau C? Yaitu mencari lengan gaya yang paling besar, ya, paling jauh. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, kita coba main kelas. Yes. Kelas? Yes. Oke, kita mulai kuisisnya. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Aceh. Oke, kesimpulan yang pada pembelajaran ini adalah dinamika rotasi adalah hal yang menyebabkan suatu benda berputar. Yang menyebabkan berputar ialah torsi. Dan torsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain adalah gaya, force-nya, lengan gaya, dan sudut. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar torsi yang akan dihasilkan. Semakin besar lengan gaya atau semakin panjang lengan gaya, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Sehingga bisa untuk memudahkan kita dalam mengaplikasikan sudut hari. Oke, dipotong dulu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kira-kira tambahannya? Ya. Ketika gaya yang diberikan itu memiliki sudut, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan sudutnya menjadi ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu kita menentukan gaya mana yang tegak lurus dengan gaya. Oke, intinya yang menyebabkan rotasi itu adalah yang tegak lurus antara lengan gaya dan gaya. Maka kalau dia searah itu tidak menyebabkan rotasi. Bagus sekali ya, Alvan. Baiklah, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk terakhir nih, silakan lakukan refleksi pembelajaran. Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Coba di klik bagian refleksi pembelajaran. Nah, di sini kita kalian curahkan apa perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya dan apa hal baru yang kalian dapatkan dan apa yang masih belum kalian pahami. Oke, silakan kita tunggu. Fokus jam soalnya. Tadi kurang fokus ya. Dari channel ini, Aura, Profan, Fokus. Farhan, it was an awesome experience to learn chords, and I'm really satisfied. Easy to learn, but the quizzes is too fast. Ya, terlalu cepat ya. Okay, and then so I cannot reach the highest score, but you can try to like that. Senang banget nih bisa belajar torsi. Bahkan kita tidak tahu ternyata di kehidupan sehari-hari dan hilang. Di gagang pintu, memegang gagang pintu menarik luar biasa. Oke deh, kalau gitu kelas. Yes. Kelas. Yes. Eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Eyes on you. Masih ada yang tidak memandang tulisan. Eyes on me. Eyes on you. Ya, itu tadi refleksi. Kalian sudah merefleksikan pembelajaran. Berarti berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan tadi sudah disinggung sedikit oleh kelompok apa nih kelompok sini visual, bahwa ada besaran lagi yang mempengaruhi rotasi, yaitu momen inersia. Maka pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu momen inersia. Silakan, mudah-mudahan hari ini ilmu yang kalian dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan. Oke, silakan ketua untuk Anderson, please. After study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika